Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo, kembali lagi di podcast Kualisem 8 dengan segmen 3M. Mau masuk mana? Kali ini MC-nya ada aku Apik dan ada saya di sini Elmo. Ya, pasti kalian nungguin aku nih. aduh, pede banget nih orang. Gua kan PD itu juga salah satu hal baik kan. Oh, oke. Nih, kira-kira podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Mo? Nih, sesuai judulnya tuh Satpam Kesehatan. Satpam Kesehatan. Apa nih kira-kira nih? Ya kayak apa ya, yang menjaga kesehatanmu gitu loh. Gitu Itu ada pendidikan kayak jungkir balik gitu nggak kalau gitu? jungkir balik gimana? Ya, kayak yang abdi negara gitu loh. Oh, enggak, kalau ini Satpam Kesehatan kan ini bukan kayak apa ya, bukan kayak jungkir balik kayak abdi negara. Tapi kan ini apa ya, biasanya idamanya para abdi negara. Waduh. Biasanya enggak sih? Istrinya gitu. Iya, tapi di sini sayang banget nih. Aduh. Ini cowok semua, di sini enggak ada cewek. Oke, kayaknya kita langsung spill aja ya, kayak apa sih kali ini tentang jurusan apa gitu. Mungkin sebelumnya kita kenalin dulu nih narasumbernya. Ya. Di sini nih ada Mas Dimas. Ya silakan perkenalkan. Mas Dimas kenalin dulu nih. Oh ya, sekarang sini ada aku ya, Dimas Tramasino. Dulu Semada 20, sekarang di Farmasi UGM angkatan tahun 2020. Gila. Farmasi UGM dong. Terus satu lagi. Siapa lagi nih? Halo, namaku Faik Mardika Pujiadi dari Semada 21 dulu juga Semada 21. Dulu juga Semada 21. Sekarang di Ilmu Gizi Unsut. Ilmu gizi. Harusnya enggak kurang gizi nih ya. Iya. Oh, tidak. Suaranya juga udah kedengeran kayak anak yang gizinya sangat tercukupi gitu ya. Enggak kayak kita loh. Aduh. Kita tuh kayak anak-anak yang gizinya sangat kurang gitu kan. Tiap hari makanya pecel juga gizinya banyak. Pecel gizinya banyak, ada sayuran. Ini kenapa jadi bahas makanan? Oh iya, kan podcast lapar jurusan. Oke, tadi kan udah perkenalan ya. Udah kenalan nih ya. Kita Dimas dari Semada 20 ada juga Mas Faik gitu kan. Terus ada Faik. Kira-kira mau siapa dulu nih? Nah, kira-kira nih kan tadi udah perkenalan. Aku mau tanya, kenapa sih kalian milih jurusan ini loh, jurusan farmasi sama ilmu gizi gitu? Apa yang jadi motivasi kalian milih jurusan ini? Atau karena prospek kerjanya luas, atau karena dituntut orang tua, atau gimana gitu? Atau karena rezekinya di situ kan? Biasanya kan kebanyakan gitu sih. Nih siapa dulu nih yang mau jawab nih? Siapa? Kayaknya yang lebih senior ya sih. Lebih senior kayaknya. Ya, kalau dari aku sih ya, mungkin pilihan yang ketiga tadi kali ya, yang keterimanya di situ. Rezekinya di situ. Benar, rezekinya di situ. Terus juga mungkin juga karena ada basic dan lebih sukanya itu dulu di SMA tuh di pelajaran kimia ya. Waduh, ini anak paling langka ya. Anak kayak gini tuh jarang banget ditemuin. Biasanya kan kalau kita kimia kayak kimia. Makanya ini udah punya pacar belum nih? Kalau hubungan itu mah nantar aja ya. Mungkin kita tuh kepoin tentang farmasi aja, jangan Mas Dimasnya gitu. Jadi karena keterimanya di situ, rezekinya di situ, terus juga suka sama kimia kan, farmasi kan. Ya kita ambil aja suka kimia gitu lah ya. Boleh deh. Mungkin anak-anak yang suka kimia gitu bisa sih masuk. Bisa. Terus nih Faik nih, kenapa milih jurusan ilmu gizi? Apa karena di daerah kamu banyak yang kurang gizi apa gimana gitu? Kan Faik tetanggaan sama Afik. Jangan-jangan Afik yang kurang gizi ini. Ini perlu dijelasin keterima di pilihan pertama atau kedua? Ya terserah kamu aja gitu. Mungkin alasan gue kenapa masuk jurusan ini ya, karena dulu pas lagi searching jurusan kan ya, sempat bingung mau masuk mana, terus cari-cari ternyata ada nih jurusan yang ngebahas tentang makanan gitu. Sangat menarik soalnya apa yang dipelajari itu sangat dekat dengan kita loh, kayak kita pagi ketemu makanan, siang ketemu makanan, sore ketemu makanan, jam 1 malam ketemu makanan lagi. Kalau misalnya begadang nggak ketemu pacar. Ketemu pacarnya kapan? Soalnya setiap makan tuh harus ngitungin gizinya berapa gitu. Ya kamu kayak gitu nggak? Kayak ini aku makan ini gizinya segini. Kamu kayak gitu nggak sih?
Belum. Oh, belum. Tapi paham kayaknya. Emang Waduh, gitu. parah nih Jadi, lama di ngukurin gizinya ntar. Mas Faik nih perhitungan buat nanti kayaknya ya. Pecel ini gizinya segini. Waduh. Oke. Terus tadi kan nih Mas Dimas kan ya, tadi masuk karena seneng kimia, masuk ke farmasi kan ya. Nah, emang kalau yang mau masuk ke farmasi nih, tadi kan karena seneng kimia kan, Iya, betul. emangnya harus bener apa ya, kayak pinter nggak, kayak harus pinter kimia nggak yang masuk situ? Yo sebenarnya kan nggak harus pintar, tapi paling nggak harus Lebih ke suka. bisa nggak sih, kayak mungkin lebih suka dan lebih nggak harus bisa juga, tapi yang penting suka. Iya gitu. sih. Tapi emang kalau kita nggak suka juga mau dipaksa gimana on? Nah, benar. Kayak biasanya malah jadi nggak bisa gitu Iya, kan. iya. Kalau kita suka kan kayak Sesuatu awalnya nggak bisa, lama kelamaan pasti kita bakal iya. bisa gitu. Sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Makanya jangan dipaksain dong. Iya dong. Tadi kan ngomongin kayak yang kalian suka tuh tekunin aja gitu ya. Berarti aku mau tanya nih, kalau dari Dimas diri lewatnya lewat apa jadi masuk ke UGM Farmasi itu lewat jalur apa kalau boleh tahu? Kalau dari aku sendiri itu masuk ke farmasi UGM lewat jalur ujian mandirinya. Ujian mandiri. Bener sih pilihan ketiga nih tadi. Iya sih tadi emang bener sih, emang rezekinya di situ. Iya kalau UTBK keterima kayaknya bukan ini, bukan episode yang ini, episode yang lain. Karena effort itu kalau nggak UTBK. Kalau ujian mandiri kan karena itulah. Kalau iya sih kalau misalnya kayaknya kalau pilihan satu ya kayaknya di episode yang lain nih, bukan Iya. episode yang ini ya kan. Bukan satpam apa tadi satpam kesehatan Kesehatanmu. bukan di sini. Mungkin malah kayak satpam rumahmu. Oke, tadi kan Faik kan katanya karena tiap hari ketemu makanan gitu yang berhubungan dengan gizi. Terus masuknya lewat jalur apa sih ke apa ilmu gizi unsur? Aku masuknya lewat jalur SBMPTN. Nah, ini baru. Nah ini baru. Bukan ini emang udah jadi pilihan ini ya. Ntar dulu. Oh benar ya. Pilihan kedua. Oh, enggak apa-apa sih SPM. Kayaknya masih ada itu lah ya. Intinya masih ada effortnya. Iya masih ada effortnya. Tapi yang ujian mandiri bukan berarti nggak punya effort ya, Nah, masih ada effort benar. juga gitu. Bukannya ujian mandiri itu bahkan lebih susah ya? Nah, itu lebih apa ya? Usahanya lebih gede gitu. Lebih gede karena lebih mahal. Biasanya gitu kan. Oke, tadi kan kayaknya Faik dulu kayaknya sih yang lewat jalur SPM gitu kan. Kayak tips and trick sama persiapan buat ngadepin UTBK itu gimana sih? Biar bisa masuk farmasi ilmu gizi. Ilmu gizi. Ya. Kalau buat aku sih mungkin belajarnya dari ini kan rilisnya bulan Januari ya, kemungkinan ya. Iya. Ya berarti dari bulan Januari udah pada belajar lah ya. Sama dikuatin di biologi sama kimia. Kalau fisika mah ya sebisanya aja lah. Oh iya fisika ya. Siapa yang di sini nggak suka fisika? Aduh. Jangan itu gurunya baik-baik loh kalau fisika loh. Ini. Apalagi Pak itu. Baik banget. Udah sih paling gitu soalnya dari aku yang belajar Hamin 2 bulan tuh rasanya kurang maksimal banget. Oke. Ini sih harus maksimalin terus jangan lupa berdoa nih ya buat Berdoa. kawan-kawan Jangan berdoa. lupa berdoa. Jalur langit tuh biasanya paling ampuh gitu loh. Oh iya. Aku punya cerita ya. Temanku katanya nggak pernah belajar apa itu yang matematika TPS. Ya itulah. Itu matematika TPS itu ya. Tapi gara-gara dia berdoa UTBK-nya dapat 600 coba. Udah 600. Itu 600 banyak loh. Itu antara hoki apa emang kuasa Tuhan? Mungkin kuasa Tuhan juga ya. Kuasa Tuhan. Atau mungkin ada campur tangan hoki di situ. Tuh kalau untuk UTBK 600 tuh banyak ya. Banyak. Kalau buat beli bakso 60 porsi itu harusnya tuh. Oke, kayaknya kita tanya ke Dimas. Ini yang sih. beneran jalur Tuhan kayaknya ini nih. Tapi kan dulu, pernah nyoba SPM enggak? Pernah sih. Aku nyobanya itu jalur SPM sama mandiri di UGM. Nih, Farmasi juga. kalau aku cerita dari awal aja ya. Jadi itu SPM aku keterima di pilihan pertama, yaitu di Teknik Elektro Unsud. Dan aku masuk. Setelah itu udah bayar UKT dan lain sebagainya. Aku ikut ujian mandirinya UGM. Ikut ujian mandiri UGM dan alhamdulillah keterima juga. Tapi aku milihnya farmasi karena pada saat itu tuh aku milih teknik elektro karena aku nggak terlalu suka fisika, lebih suka kimianya. Dan aku
aku kalau di fisika itu lebih suka yang kelistrikannya gitu. Jadinya aku untuk yang SBM lebih milih teknik elektro unsut. Terus untuk yang ujian mandiri mau nyoba-nyoba karena pas ujian mandiri di UGM pas itu utul kan, ujian tulis namanya. Tapi untuk tahunku, khusus tahunku nggak ada. Ini yang bikin aku iri juga sih untuk tahun 2020 ini. Untuk tahun 2020 karena pandemi saat itu nggak ada ujian tulis. Nah jadinya aku cuman pakai nilai rapot sama nilai UTBK. Nah dan alhamdulillah langsung keterima di pilihan pertamaku yaitu di farmasi kayak gitu. Tapi kayaknya kalau aku di tahun 2020 juga kayaknya nilaiku gak mendukung sih. Gitu. Tapi emang bener itu kayak jalur Tuhan, kuasa Tuhan juga gitu. Terus berarti kalau kayak gitu nggak ada persiapan buat jalur mandiri dong. Kayak kan ibaratnya cuma ngasih rapot gitu apa gimana? Tapi kan kayaknya tetap ada sih ya kan tadi juga dari nilai UTBK juga kan. Masa kita kayak UTBK cuman lah ya udah. Berarti kayaknya kayak gimana pas belajar UTBK-nya biar masa elektron masa gini loh, masa kita ngerjain UTBK kan alhamdulillah berarti A baik nih kayak nggak gitu juga kan, itu kan kita harus belajar gitu. Gimana tuh pas menjelang UTBK gitu? Menjelang UTBK kan aku kan paling ya yang persiapin ya belajar pastinya, terus juga berdoa sama minta doa ke orang tua. Nah terus juga aku tuh persiapannya juga nggak semaksimal mungkin sih, aku hamin berapa bulan itu baru belajar UTBK gitu. Terus juga aku pas itu tuh terlalu menggampangkan karena pas itu kan lagi pandemi kan, dan UTBK pengumuman cuman ada TPS nggak ada TKA-nya. Nah, ini lagi-lagi yang bikin aku iri yang kata dahulu. TPS tuh apa sih? Kayaknya banyak yang belum tahu juga nih. Kayak itu nggak sih, kayak TPS tuh kayak lebih ke logika gitu. Nah ya kayak apa ya? Mungkin kayak, kalau untuk hal itu nanti bisa lah adik-adik belajar. intinya yang bukan kayak matematika, kimia, fisika gitu. Kalau saintek kan kimia, matematika, fisika, terus apa lagi? Ya itulah nanti adik-adik bisa yang non pelajaran biologi umum. Itu pelajaran umum yang ada di saintek gitu sama di sosum. Nah ini sekarang nih aku mau tanya nih, ini buat Mas Dimas sama Mas Faik nih. Ini kalau di farmasi tuh kayak belajarnya apa aja sih? Apa kayak cuman kimia doang atau malah kayak kuliah itu tuh kayak anak PMR gitu loh. Ngasih obat ngasih teh manis gitu. Dari tadi pas pertama ketemu bau obat enggak kamu? Oh. Enggak sih, kayaknya enggak sih. Karena kayaknya ini Mas Dimas bolos terus nih jadi enggak bawa obat. Aku anaknya itu kuliah polos. Bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Kayak itu raket. Nah ini belajarnya itu apa aja matkulnya gitu? Apa cuman kayak kimia atau terus kayak pelajarin obat gitu? Kalau matkulnya sendiri itu lebih spesifiknya itu ke kimia sama biologi. Di mayoritas ya di kimianya. Karena di kimia itu kan nanti kan rata-rata ngebuat dari bahan kimia jadi bahan obat jadi gitu. Iya, tapi emang sih, tapi kalau misalnya kayak kimia sama fisika masa kita mau ngobatin katrol kan aneh gitu kan. Kan emang itu kimia sama biologi gitu. Tapi katanya kalau di farmasi tuh yang jadi momok tuh kayak pelajaran yang herbal gitu nggak sih? Benar-benar itu di kuliah namanya farmakognosi itu benar-benar apa ya, lebih ke biologi sih karena ngapalin hafalan nama Latin tentang obat, bahan-bahan obat kayak contohnya itu daun kumis kucing dan lain sebagainya gitu. Berarti nanti kalau anak farmasi yang herbal tuh suksesnya di Cina. Kan di Cina kan banyak tuh obat-obat herbal biasanya kan. Aduh. Ya ini terus kalau buat Mas Faik nih, tadi kan kayak gizi gitu, apa kayak kerjaannya tuh kayak matkulnya cuman kayak meneliti kayak makanan, dan misalnya kerupuk gizinya berapa gitu. Apa lihat bungkus Indomie kan ada biasanya tuh info gizi gitu. Atau matkulnya apa aja gitu. Oh kalau dari gizi jelas ya yang dipelajari makanan, tapi yang membedakan dari mungkin kuliner sama teknik pangan itu yang kita lihat itu gizinya gitu loh. Oh iya gizinya. Terusan juga aku sih membagi matkulnya dari yang berhubungan langsung dengan makanan sama yang tidak berhubungan langsung loh. Kalau misalnya yang berhubungan langsung tuh kayak misalnya ilmu bahan pangan gitu, kita belajar sayur-sayuran, terusan rempah-rempah gitu. Terusan kalau yang kurang berhubungan itu kayak psikologi, kita belajar psikologi juga. Gitu. Oh, iya. Terusan ada sosioantropologi, jadi gimana hubungan budaya masyarakat dengan budaya makannya kayak gitu. Menarik sih ya emang.
siapa tahu nih buat adik-adik nih Semada 22 pengen hidup sehat, mungkin cocok sih masuk. Bisa masuk ke banget. sini. Apalagi itu kalau ilmu gizi tuh bisa diterapin langsung kan ke kehidupan sehari-hari gitu. Makanya apa? masuk ilmu gizi Unsut jadi teman saya. Temen siapa yang mau jadi temannya Mas Aik? Jadi promosi Mas. Nah ini sekarang nih, itu kan tadi udah kayak belajar apa ya tanya-tanya tentang matkul gitu ya. Terus sekarang biasanya tuh kalau orang ya kayak anak-anak gitu ya mau masuk kuliah kan juga mikir prospek kerjanya kan. Iya. Terus nih, ini buat Mas Dimas nih, prospek kerjanya di farmasi itu apa Nah, sih? iya. Kayak selain jadi apoteker terus jadi idaman para abdi negara juga kan. Itu apa aja gitu biasanya? Ya itu rata-rata idaman abdi negara itu kan yang cewek-cewek kan. Iya, cewek. Nah kalau cowok ngapain nih? Nah makanya itu kan pada masih normal kan. Masa pelong? Nah untuk prospek kerjanya itu banyak sih. Yang pertama itu ya yang utama ya apoteker kan rata-rata pada tahunnya. Terus juga yang kedua ada penanggung jawab bahan. Penanggung jawab bahannya itu nggak cuma di obat-obatan tapi bisa di BPOM. Itu nggak cuma obat, bisa bahan pangan, obat sama kosmetik karena nanti di farmasi juga belajar tentang kosmetik kayak gitu. Terus ini kan kayak apa? Ini kan kayak deket juga deh sama kayak kedokteran gitu ya, tentang kesehatan. Iya. Nah biasanya kan kalau di kedokteran kan ada kayak kuliah profesi gitu kan. Nah kalau di ini iya. farmasi iya enggak? Ada karena setelah lulus dari farmasi itu cuman dapat gelar sarjana farmasi. Nah untuk mendapatkan gelar APT atau apoteker itu harus lanjut kuliah 1 tahun yaitu profesi apoteker. Terus nih buat Mas Faik nih kayak apa ya prospek kerjanya itu apa aja sih kayak selain dia tadi kan meneliti gitu kan. Selain nulis gizi-gizi di balik bungkus Indomie apa aja sih gitu. Oke. Kalau di ya rumah sakit jelas lah ya rumah sakit kan pasti ya. ada instalasi gizi. Dan kita juga bisa kerja di puskesmas gitu kan. Kalau di rumah sakit mungkin lebih ke apa? Biasanya kan di satu tempat kayak gitu. Tapi kalau puskesmas itu menyebar di berbagai tempat gitu loh. Kayak itu nggak sih kayak buat pendamping atlet gitu kan makanannya harus dijaga gitu. Bisa. Itu juga bisa kayak jadi pendamping atlet. Bisa. Terus kalau misalnya pengen di bidang penelitian juga bisa. Terus dari kakak tingkatku ada yang bekerja di pabrik. Di pabrik ada pabrik makanan. Sama yang paling menurutku lumayan nyeleneh ini jadi pengendali mutu restoran di Jakarta gitu. Pengendali mutu. Tapi masih kalau restoran tuh kalau mutunya buruk itu kayak Iya. kurang gitu kan kayak kita udah bayar mahal makanannya enak tapi kurang bergizi kan kayak mending ke KFC enak gak bergizi kan. Kok sebut merek Mas? Bergizi sih. Kok sebut merek? Yang penting kenyang. Nah terus apa ya tadi kayak sama aja lah itu kalau di gizi juga kayak harus ada kayak kuliah apa namanya profesi gitu nggak sih? Ada sih namanya apa ya internship klinis kalau nggak salah. Jadi itu kayak pendidikan lanjutan buat jadi dietitian. Jadi ilmu gizi apa ahli gizi sama dietitian tuh sebenarnya sama cuman beda gitu loh. Jadi kalau dietitian tuh sudah tersertifikasi sudah terdaftar gitu dan juga bisa membuka konseling sendiri loh. Jadi kayak misalnya psikologi kan bisa buka klinik sendiri gitu loh. Nah kalau dietitian juga bisa buka klinik sendiri gitu. Oke. Banyak banget ya info yang bisa kita dapat dari farmasi sama ilmu gizi nih. Gak kerasa nih mau udah lama ya kita ngobrol karena durasi juga dibatasin ya. Iya, takutnya kan nanti kan adik-adik kan nanti bosen gitu kan. Ini buat adik-adik yang mungkin kayak masih kurang kepo. puas, masih kepengen denger suaraku gitu. Nanti bisa di episode lain kok. Kalau enggak, kalau masih pengen kepo tentang farmasi atau ilmu gizi bisa nih kayaknya di spill IG-nya. Siapa Iya, tahu siapa nanti tahu mau nanti ada dia mau. DM atau gimana gitu. Untuk sosial media aku IG ada @dimastram ya. Bisa langsung follow aja nanti aku langsung follow back kok. Ini. Jangan dimasukin Mas. Enggak. Terus kalau buat Mas Faik nih, Kalau aku ada faik.dka di Instagram. Oke. Siapa tahu nih adik-adik kelas Mada 22 atau ya yang adik kelas kita lah ya yang kepo tentang farmasi sama ilmu gizi bisa nih langsung tanya aja lewat DM Instagram yang tadi udah sebutin. Oke, makasih banget buat narasumber yang udah ngasih info. Semoga info yang nyempatin waktunya juga ya, kan. udah nyempatin waktu. Semoga apa yang udah dikasih bisa bermanfaat buat kita semua yang dengerin podcast ini. Semoga kuliah kalian dilancarkan, diberi kemudahan di setiap persoalan atau permasalahan yang kalian hadapi. Oke, kayaknya sampai sini aja kayaknya ya, Mo. Iya nih udah karena kan
tadi kan waktu juga dibatasi kan. Nah, mungkin nanti kalau adik-adik pengen tahu info lebih dalam kan tadi udah bisa udah kita kasih kan. Iya. Buat Instagramnya gitu biar bisa langsung gitu lebih Oke. privat gitu kan. Aduh. Biasanya kalau lebih privat tuh lebih dalam. Siapa tahu dapat nih yang Abdi yang katanya idaman anak farmasi gitu. Dia mana abdi negara. Oke, sampai di sini podcast Koalisem 8 episode Episode Satpam Satpam Kesehatan. Kesehatanku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.